lagi saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman semua ya, terutama yang baru join, yang baru bergabung ya, selamat datang. Materi kita malam ini ya, webinar kali ini kita akan membahas tentang tips and trik psikologi untuk meningkatkan penjualan ya supaya laris manis. Jadi ya secara psikologi itu dalam dunia bisnis marketing ya, salah satu faktor yang mempengaruhi penjualan tuh bukan hanya harganya murah berarti laris, karena mungkin kualitasnya bagus berarti pasti laris ya. Itu oke, bisa membantu penjualan, tapi tidak itu saja ya. Nah, ada faktor-faktor yang mungkin tidak kasat mata ya, tidak disadari, tapi ternyata itu impactful banget terhadap penjualan. Nanti habis slide ini saya akan menunjukkan pada teman-teman semua contoh-contoh di luar sana ya, bahwa perusahaan-perusahaan besar di luar sana itu banyak sekali yang menggunakan ilmu psikologi untuk penjualannya. Dan sebenarnya ilmu ini bisa Anda pakai juga untuk jualan ya. Nah, ini mungkin di antara Anda ya, ini bisa untuk apa, Kang? Untuk macam-macam. Anda mau jualan barang, bisa, misal jualan buah, jualan suplemen, hijab, macam-macam bisa. Atau misalnya Anda mau jualan jasa, misalnya ada di antara Anda psikolog ya, atau guru, dosen, trainer ya, dan lain-lainnya. Nah, itu bisa kan ilmu psikologi ini untuk meningkatkan penjualan. Oh ya, saya penasaran. Ini kalau teman-teman saya mau tahu nih, ini apa nih? Di sini ada yang jualan juga, jualan apa atau jasa atau apa? Mungkin ada yang bisa sharing ya. Retail, jasa, mungkin boleh lebih spesifik retailnya apa ya, jasanya apa? Jualan madu hutan, oke ya, hijab. Nah, nanti ini bisa nih, nanti ada contohnya ya. Bu guru, wah guru banyak di sini ya. Marketer, buku, oke, bagus banget. Laundry, nanti ada tips-tipsnya yang bisa membantu di sini. Coaching, mantap. Skincare, ya, ini Mas Indra ya. Apa nih, Mbak Ana, perawatan, ya. Ini chatnya cepat banget. Ntar saya scroll dulu sedikit ya. Oke ya, Mbak Prita, crafting ya. Oke, bagus ya. Mbak Putri, baju muslim. Mbak Ana, perawatan pasca melahirkan. Wah, ini emotionsnya nanti harus dimainkan. Ini bagus nih ya. GPS tracking ya untuk Mas Firman, bagus banget. Kue kering ya. Oke ya. Ini berarti banyak yang jual pakai apa nih? Pakai Instagram, Facebook, website, atau WhatsApp mungkin? Bolu gulung, tembakau. Oke, IG, Shopee, Instagram. Oke ya. Wah, ini di YouTube juga bolu gulung, watercolor painting. Nah, wah ini Mbak Hana. Oi, bagus ya. Itu harus dijual itu ya, pakai ilmu psikologinya ini ya, Mbak Hana. Oke ya, ini macam-macam nih ya, Masya Allah. Baju anak, oke ya. Nah, ini berarti insya Allah beneran ya, ilmu ini akan kepakai. Nah, untuk Anda yang belum tahu ya, itu belum kenal, perkenalkan, nama saya adalah Sibli Afifi Ahmad Mulahra. Saya di Bandung ya, dan panggilan kerennya itulah Kang Afif ya, simpel, mudah, Kang Afif, gampang. Dan saya itu mendirikan Kang Afif Institute, itu isinya tentang pembelajaran ya. Anda bisa datang ke kangafif.com. Di situ ada e-book cara membuat kursus online gratis, ada belajar macam-macam, saya sharing di situ ya. Kemudian saya itu basicnya adalah pengajar ya, psikolog juga, sehingga aktivitas saya tidak jauh-jauh dari ngajar, dari yang berhubungan sama psikologi, dan juga saya memiliki ketertarikan yang cukup tinggi di bidang IT ya, di bidang online. Jadi ini adalah produk-produk kami ya, ada grafologi ya, grafologi itu yang sekarang lagi heboh ya, yang tulisan teroris ya gitu, itu lagi heboh ya, ada dari mana itu Kang Afif ini gimana. Nah, itu adalah ilmu grafologi. Nah, kalau Anda ada yang mau tahu ilmu grafologi seperti apa, belajar, itu bisa grafologiindonesia.com/gratis. Belajar gratis di situ ya, dapat ilmu 7 hari gratis. Kemudian psikologibisnis.com. Nah, ini ya, Anda sekarang saya akan sharing tentang psikologi bisnis nih. Kemudian ada juga sekolahdigital.com. Ini adalah untuk teman-teman yang pengen tahu nih gimana caranya supaya online, supaya jualan online, passive income, otomatisasi dan sebagainya, itu di sekolah ini ya, sekolahdigital.com. Kemudian Karos ini seperti grafologi ya, ini internasional. Kemudian saya juga aktif di FPLKP ya, ini forum pengelola kursus dan pelatihan ya, ini LKP di Bandung dan Jawa Barat. Kemudian juga ada di Motekar, ini biro psikologi ya, pelatihan juga. Nah, itu adalah sehari-harinya kami ya. Saya alhamdulillah mengajar itu sudah dari kecil, saya ngajar ya, private dan sebagainya. Bahkan sejak 2012 saya diangkat menjadi perwakilan di Karos, sampai saat ini itu siswanya udah mungkin
yang terdaftar di sertifikasinya 1.500 orang dan itu internasional ya. Kalau pelatihan-pelatihan seperti ini itu udah mungkin puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu ya. Dan alhamdulillah kalau dari feedback yang saya dapat ya itu ilmu-ilmunya bermanfaat semuanya ya, ilmu-ilmunya bermanfaat semua. Nah, kasih. Nah, itu ya termasuk materi malam ini. Ini kayaknya banyak yang baru kenal ya, baru kenal saya, baru tahu ini ya gitu. Ya itu adalah saya. Jadi Anda kalau mau banyak ilmu join aja nanti ya di Instagram dan ininya. Nah, materi kita malam ini itu saya kelompokkan ke dalam 3 kelompok besar ya. Yang materi pertama yaitu adalah membahas teori dan konsep psikologi bisnis. Jadi teori dan konsep itulah gambaran umumnya dulu. Kenapa sih orang itu mau beli sesuatu? Kenapa sih orang itu tertarik sama produk Anda? Kenapa sih gitu ya, faktor-faktor itu teorinya dulu kita bahas dulu supaya Anda kebayang dari sudut pandang psikologi itu apa. Kemudian ya materi kedua itulah tips and trick teknis psikologi bisnis. Nah, ini yang menurut saya ya atasnya juga ya teori dan konsep juga itu yang akan sangat impactful banget ya dalam meningkatkan penjualan Anda. Bagaimana cara efektif menggunakan WhatsApp secara psikologi ya supaya menjualnya meningkat. Bagaimana pentingnya panah, bagaimana efek mata ya, bagaimana efek smile, senyuman dan sebagainya. Termasuk cara penulisan Anda di brosur, di proposal dan sebagainya itu akan dibahas di situ ya. Nah, kemudian nanti di penghujung itu ada info spesial dan bonus spesial. Ya, saya itu hampir selalu memberi bonus ya untuk semuanya. Kang, ini kan gratis ya, kok ada bonusnya? Iya, nggak apa-apa. Ini aja gratis aja udah. Ya harapannya adalah kan kalau kami ya gitu itu meyakini bahwa semakin ilmu itu disebar ya semakin insya Allah semakin nambah juga ilmunya ya gitu. Nah, itu di sini ya. Jadi silakan ya Anda siap-siap luangkan waktu ya untuk fokus. Nah, berapa lama Kang? Mungkin sekitar 60 sampai 1 jam sampai 2 jam ya tergantung keseruannya nanti. Dan di ujungnya nanti ada tanya jawab. Kalau ada yang mau tanya jawab itu silahkan ya. Oke. Wah, ini udah semakin banyak ya. Oke. Nah, saya mau cerita dulu sedikit ya. Jadi saya itu kuliahnya dulu di psikologi, S1 di Unisba, ya, S2-nya di Unpad. Nah, di psikologi waktu S1 dulu ya, itu ada satu pelajaran namanya adalah psikologi konsumen. Wah, ini menarik banget. Ini di semester akhir kalau nggak salah, 5 kalau nggak salah ya. Dan ketika pelajar ini ya itu excited banget buat saya. Di kelas tuh saya duduknya di depan ya dan sangat tertarik sekali. Wah, ini keren banget nih. Apa yang dibahas di psikologi konsumen itu yaitu adalah mempelajari seperti ini psikologi bisnis ya. Tapi ini lebih ke teorinya ya gitu. Jadi kayak misalnya apa sih yang mempengaruhi perilaku konsumen ya. Kayak misalnya ada kebudayaan, ada sosial, ada kepribadian, psikologis ya, pembeli dan sebagainya. Itu ternyata impactful ya berhubungan sama pembelian. Kemudian udah gitu ada juga yang ini saya kutip nih ya. Ini saya berarti ini mungkin sekitar 16 tahun yang lalu ya gitu. Saya kuliah S1 semester akhir nih ya. Nah, ini tugas ini tugas saya nih. Nah, ini adalah bikin proses pengambilan keputusan dalam pembelian. Ya, jadi apa sih yang membuat orang itu membeli ya gitu. Ini
Ini ada hierarki keterlibatan. Ini masih teori-teori ya, teori-teori. Contoh misalnya nih ya ini ya saya yang mudah difahami aja ya yang saya sharing nih. Misalnya ada framing effect ya. Dulu ini masih saya kuliah dulu nih. Ini yang buat saya wah tertarik banget ini, wah keren banget ya. Nah, kayak misalnya ketika kita mengiklankan ya, ini penelitiannya itu adalah di tampilan A itu di menjual daging, diiklankannya adalah seperti ini. Daging 25% berlemak. Sementara yang B, daging 75% tidak berlemak. Kalau kita ngelihat di sini, sebenarnya sama-sama aja, kan gitu. Tapi ternyata mana yang lebih banyak orang membeli? Ternyata yang B, ya gitu. Ternyata secara signifikan orang itu memilih yang B, padahal sama. Nah, menarik kan? Oh, dengan merubah itu aja secara ini orang akan memilihnya akhirnya yang B, ya. Atau contohnya lagi nih ya, ini rahasia ya. Dulu kalau saya bikin catatan suka dicoret-coret seperti ini. Banyak rahasia dagang yang bisa kita ambil dari teori framing. Contoh misalnya, kalau misalnya kita menjual barang 1 juta rupiah, ya mana nih? Misalnya kita mau beli diskon, ya memberi potongan harga 50.000 rupiah, ya jadi 950.000, atau B tidak memberi apa-apa atau memberi bonus berupa uang atau barang seharga 50.000 rupiah. Ternyata dari penelitian itu yang memberi bonus itu lebih menarik buat orang. Nah nanti itu kita bahas juga, ya gitu. Jadi ini menarik sekali, ya gitu. Dan dari dulu ya akhirnya ketika saya sambil kuliah tuh sambil kerja ya gitu. Nanti saya tunjukkan ya apa kerjaan saya tunjukkan. Nah ini contoh-contoh lainnya ya. Nih mungkin Anda pernah ya gitu lagi jalan-jalan, ini tipe-tipe pembelian ya. Ada yang pembeliannya itu impulsif. Ini enak nih kalau Anda ketemu tipe pembeli impulsif, ini wah enak banget. Impulsif itu apa? Mungkin Anda pernah datang ke satu tempat ya, misalnya lagi ke pasar atau lagi apa, Anda nggak niat beli ya gitu, tapi tiba-tiba ada ini, wah menarik, beli ini, beli ya. Atau misalnya Anda buka toko online, wah lihat ini ada yang keren, beli ini, beli. Nah itu berarti tipe-tipe impulsif ya gitu. Nah itu ada penelitiannya juga ya ini. Ini saya cuplikannya dulu ya, saya sambil mengenang nostalgia waktu zaman saya kuliah dulu ya. Nah, ini contoh lainnya. Nah, ini ya. Ini tugas kuliah saya, ini dosen saya ya, Bu Lisa Widowati. Ini yang membuat saya jatuh cinta ya dengan psikologi konsumen dan psikologi bisnis ini. Ini menarik sekali. Dulu waktu saya kuliah itu saya sambil kerja menjaga rental VCD. Ya, dulu rental VCD masih booming. Nggak kayak sekarang ya udah ada online, internet gitu. Dulu nggak ya laris di situ. Nah, saya waktu itu dari awal ya terus berkembang sampai supervisor sampai akhirnya punya sendiri ya, punya persewaan CD sendiri. Itu saya mikir gimana caranya supaya penjualan itu meningkat dengan ilmu-ilmu psikologi, dan ini dijadikan penelitian ini ya gitu. Nah, itu dengan bonus 4 gratis 1 itu ternyata meningkat ya. Kemudian ada lagi teman-teman yang menggunakan tugas-tugas lain ya, ini contoh-contohnya. Nah, itu ternyata itu meningkat sekali ya. Jadi inti dari sini ya, ini ada banyak ya gitu, choices ya gitu dan sebagainya. Nah, ini adalah penelitian dan waktu zaman kuliah. Nah, sekarang ya yang akan kita bahas itu adalah materi yang bisa Anda aplikasikan ya dengan ilmu dan tips and trik psikologi bisnis ini. Contoh, misal saya mau tanya dulu nih ya, Anda boleh chatting. Menurut Anda ya ini ada juga yang dari Unisba ya gitu. Wah, apa kabar Bu Lisa ya? Ya, semoga sehat ya ini dosen-dosen. Ini jangan-jangan pada ikut nonton juga ya dari Unisba. Ada di sini yang dari Unisba? Oke ya. Nah, coba saya mau tanya nih. Kalau Anda mau menjual produk, misalnya Anda menjual sepatu, mana yang menurut Anda yang memberi harganya lebih oke? Yang A yang A atau yang B? Silakan Anda tulis. B. Yes, 100. Ya. Yang B itu akan lebih impact-nya lebih positif. Nanti akan saya tunjukkan, ini namanya anchoring effect atau harga coret. Nah, Anda yang biasa jualan kalau belum pakai harga coret, mulai sekarang pikirin ya. Nanti saya tunjukkan cara-caranya seperti apa. Contoh lagi, Anda mau jual kaos kaki ya.
Atau misalnya ada yang jual kaos kaki deh, misalnya saya jual kaos kaki ya. Nah, mana yang menurut Anda yang lebih menarik buat Anda beli? Yang A, 3 pasang kaos kaki Rp 47.000, atau yang B, kaos kaki adem, mudah menyerap keringat, tidak bau, antibakteri, ya, adem lagi ya. Dapatkan 3 pasang kaos kaki spesial ini hanya 47.000. Yang ya, B, yes, ya gitu. Yang B ini itu diikuti dengan copywriting, ya gitu. Itu biasanya lebih laris ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa ya. Ada yang A ya gitu. Oh, yang A aja lebih simpel. Oke ya, ada yang seperti itu, tapi yang B itu biasanya lebih oke ya. Kemudian contoh lagi. Misal Anda lagi pengen beli cemilan ya, pengen beli jajan atau makan. Kemudian di depan Anda itu ada 2 gerobak yang jual ayam ya. Ini punten ya, ini abaikan aja ya, ini mereknya ya. Ini saya ngambilnya dari ini ya, dari gerobaknya dijual ya gitu. Nah, misalnya ada ayam nih ya gitu. Ada A, ada B. Nah, kalau Anda mau beli, Anda kebayangnya akan dari yang A atau dari yang B? Oke ya, yang B, yang A karena kesana lebih murah ya. Oke, sekarang saya kasih harga, ini kebanyakan B ya, B. Sekarang saya kasih harganya seperti ini. Yang A dikasih harga ayamnya Rp1.500, yang B Rp4.500. Nah, lebih mahal yang B. Silakan. Anda mau milih yang A atau yang B? Yang B, masih banyak yang B. Ada juga yang A, yang A tapi kesannya kumuh. Dan yang B kelihatan lebih higienis. Yes ya. Secara psikologi betul banget ya. Orang-orang meskipun harganya lebih mahal, tapi yang menarik ternyata banyak orang itu yang akhirnya memilih B. Ada yang milih A, tetap ada ya gitu. Oh, lebih murah ya gitu, ada. Tapi secara umum ya, secara psikologis yang B ini lebih oke. Terutama ketika Anda mau menjual harganya itu lebih mahal ya. Nah, itu adalah seperti ini. Kenapa ya? Tadi ya ada lebih jelas namanya, ada misalnya ada halalnya, ada lebih bersih ya, lebih apa dan sebagainya ya. Ini contohnya. Contoh lagi, nah ini pengaplikasian ilmu psikologi di misalnya di supermarket ya. Mungkin Anda pernah nggak menyadari ya, kalau Anda perhatikan supermarket itu ada khasnya, penempatan barangnya. Misal contohnya, penempatan barang yang mahal ya, di sebelahnya itu lebih mahal lagi. Supaya apa? Supaya yang mahal ini kesannya relatif lebih murah karena pembandingnya lebih mahal. Atau misalnya misalnya ini nih ya, ini rada buram tapi tidak apa-apa ya. Ini misalnya kalau Anda lihat, ini saya perbesar ya. Nih, ya, yang di sini full penuh, yang di sini ada bolong-bolong. Ternyata yang menarik adalah yang bolong-bolong seperti ini itu menurut konsumennya dari penelitian itu dirasa lebih laris, dan orang ketika tidak tahu produk ya, maksudnya tidak tahu merek gitu, misalnya mau beli minum nih tapi tidak tahu mereknya, nah itu ternyata malah orang akan lebih banyak memilihnya yang ini ya gitu. Ini psikologi, nanti saya ajarkan juga ya. Atau misalnya mungkin Anda menyadari ya, kalau Anda yang terutama ibu-ibu di sini yang suka ke supermarket ya, beli sayur-sayuran ya, tempat sayur di mana atau tempat Indomie ya, oh nyebut merek ya, tempat mie misalnya, atau tempat-tempat susu dan sebagainya, itu biasanya ada di pojok dalam. Kenapa? Karena supaya orang itu secara tidak langsung, itu adalah produk yang relatif sering dicari ya. Jadi orang datang tuh, yang datang ke toko kebanyakan jadi produk itu. Nah, dengan taruhnya di dalam ya, sehingga apa ya, orang tuh bisa ngelewatin lorong-lorong yang lain dengan harapan orang itu akan beli produk yang lain. Bahkan musiknya juga kalau Anda perhatikan biasanya suka rada slow. Kenapa? Supaya ritme tubuhnya semakin slow, semakin ada kesempatan untuk melihat itu, melihat ini dan sebagainya. Itu semuanya itu diinikan. Toko roti apa? Biasanya makanan-makanan di depan. Supaya apa? Supaya misalnya roti itu harum, jadi orang itu lapar, beli akhirnya, ya. Kemudian misalnya apalagi ya, ini macam-macam. Misalnya buah. Ya, buah itu kalau Anda perhatikan ya, itu suka rada basah ya gitu, disemprot ya, kasih cahaya yang terang gitu supaya apa, kelihatannya segar. Padahal beberapa buah atau sayur kalau kena air banyak-banyak jadinya cepat layu, tapi itu strategi mereka untuk supaya lebih laris. Bahkan kalau Anda perhatikan ya, di supermarket itu bisa dibilang jarang sekali Anda menemukan jam ya. Kenapa? Supaya yang tadinya niatnya itu 5 menit tiba-tiba lupa ya sampai 50 menit. Nah itu ya gitu, itu adalah contoh-contohnya. Nah, contoh lagi ya, ini kita lihat contoh-contohnya dulu ya, psikologi bisnis itu seperti apa. Mungkin Anda pernah ya apa ya, nonton bioskop kemudian mau beli popcorn ya, ada dua harga nih, ada 25.000, 35.000 ya. Sebenarnya ya secara logika nih, rasional, yang 25.000 aja sebenarnya cocok, udah cukup ya gitu. Tapi ketika Anda ngelihat ya mau beli ya gitu, itu Anda ngelihat
ya. Jadi kalau antara dua ini kelihatannya 25.000 aja deh udah cocok, udah cukup ya gitu. Tapi pas Anda ngelihat ke sebelah kanannya lagi ada produk yang lebih besar, harganya 36.000, selisihnya cuma 1.000. Biasanya Anda beli yang mana? Yes, dari penelitian ya, itu ternyata ini bisa menggait orang itu menjadi beli yang 36.000 ya. Ini namanya decoy effect ya, jadi efek pengganggu ya. Ini mungkin kalau Anda yang tadi joinnya di Zoom duluan ya gitu, itu ada videonya penelitian tentang ini. Nah, ini ya gitu. Memang produk ini didesain bukan untuk dilariskan ya, tapi untuk decoy effect supaya larisnya ke sini. Nah, itu contohnya ya. Itu psikologi semuanya. Dan ini luar biasa sekali ya. Tidak banyak yang membahas tentang ini ya, psikologi. Nah, contoh lagi misalnya Steve Jobs ya, itu salah seorang tokoh favorit ya. Karena apa? Ya buat saya pribadi, beliau itu salah seorang presenter yang menurut saya tuh keren banget. Dan setiap kali dia jualan atau bikin produk dan sebagainya, itu psikologi bisnisnya itu sangat diaplikasikan sekali ya. Contoh misalnya, ketika dia memperkenalkan iPhone 7 ya, ini dulu kalau Anda tonton ya launchingnya, itu kan iPhone dulu, handphone mungkin harganya 2 juta ya, mungkin $200 ya, $150, $200 dan sebagainya. Nah, bagaimana memperkenalkan iPhone ya supaya kesannya itu murah? Itu hebat banget ya. Dia jelasin dulu ya, ini handphonenya bagus, kualitasnya apa dan sebagainya, manfaatnya apa, ada videonya, ada widescreen-nya. Ini untuk yang kanan ya, yang masih titik-titik ini, multi touch, wifi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sebelum nunjukin harganya, dia tunjukin dulu nih ya. Coba yuk kita lihat. Kalau Anda membeli dulu yang cukup terkenal itu ada Nokia, ya Motorola, BlackBerry ya gitu. Dia tunjukkan harga ini dan harga ini itu kurang lebih 499 ya. Nah, dengan ini menurut Anda berapa ya? Dengan ini ya, itu bisa jadi itu mahal ya, tapi ternyata ya ini harganya sama seperti harga yang tadi 499 dengan kualitas yang sangat bagus sekali. Itu contohnya. Contoh lagi ya, mungkin Anda tahu yang namanya iPod ya, itu luar biasa sekali ya dia promosikannya. Dan salah satunya ada iPod mini. Anda mungkin udah nonton ya, ini lihat cara dia membentuk persepsi bahwa ini benar-benar kecil. Beliau menunjukkan ditariknya itu bukan dari meja diangkat, bukan. Dia ngambil dari celana jeans, bahkan bukan dari celana kantong yang besar, tapi dia nunjukin dulu nih, liatin kantongnya ini kecil banget, dan dia ambil dari itu untuk membentuk persepsi. Dan setelah itu booming sekali, ini kecil banget, luar biasa. Begitu juga MacBook Air ya, ini jadi kayak promosi ya. Nih cara dia mempromosikan ini luar biasa sekali, ini luar biasa ya. Jadi psikologinya, bahkan fontsnya ya itu juga sama dia, di Airnya ditipiskan karena itu ini kan tipis. Bahkan kalau Anda lihat websitenya Apple ya. Nah, ini adalah dia mengaplikasikan sekali psikologi bisnis. Baik dari cara memberi harganya 999, baik jarak penyampaiannya ya. Jadi fungsi-fungsi benefitnya itu apa. Nah, itu contoh-contoh psikologi bisnis. Kebayang ke sini? Bayang ya? Oke, habis ini kita akan masuk ke materi intinya ya. Saya akan tunjukkan tips and trick teknisnya. Nah, materi itu apa aja sih? Ada banyak sekali ya. Ini contoh-contoh materi-materi psikologi bisnis ya, ada banyak ya. Pentingnya harga coret, ini ya, ada banyak sekali ya. Ini saya ini kenapa kalau di motor itu Anda ngelihat ya ada brosur itu dipecah sekali, itu ternyata ada penelitian-penelitiannya ya, ini luar biasa ya. Ini ya, ini banyak diskon, cara memberi diskon seperti apa ya, pakai persen atau rupiah dan sebagainya ya. Ini cara menulis harga dan sebagainya. Ini contoh-contoh psikologi bisnis. Huruf juga ya, huruf itu perlu diperhatikan ya, cara memberi sepatu ya, ini durable pakai yang seperti ini ya, untuk yang luxury ya pakai yang tipis dan sebagainya. Ini contoh-contohnya ya. Psikologi website AIDA ya, ini dan sebagainya ya. Ini saya sepintas-pintas dulu ya contoh-contohnya. Garansi ya, kenapa perlu pakai NB dan sebagainya ya. Nah, ini cara menjelaskan produk yang bikin orang ingin beli ya, kapan saat yang tepat untuk menunjukkan produk akan laris ya, super penting, kenapa wajib pakai tanda panah. Ini nanti akan saya sharing ya pada Anda ini ya. Ini akan saya sharing pada Anda nih malam ini. Ya, bahayanya tatapan mata terhadap konversi ya. Nah, itu ya. Jadi harapannya adalah dengan mempelajari psikologi ini adalah dari yang sebelumnya itu kesulitan dalam menjual, harapannya setelah belajar psikologi bisnis ini tahu cara meningkatkan penjualan yang efektif secara psikologi.
ya. Jadi harapannya saya berdoa ya untuk Anda yang tadi produk ya, bisnis dan sebagainya itu semakin laris manis insya Allah ya, kita sama-sama saling mendoakan. Oke, nah sekarang kita coba ya. Nah, untuk malam ini yang akan kita bahas, ini kita akan membagi ke dalam 9 kelompok besar ya, yaitu adalah cara menjelaskan produk yang bikin orang ingin beli, kemudian aplikasi psikologi hierarki Maslow ya, kemudian jadi jangan dulu mulai bisnis sebelum tahu ini, kemudian 2 cara super efektif untuk mempengaruhi orang lain, kemudian tingkatkan penjualan dengan anchoring effect ya, pentingnya harga coret ya, ini tadi ya, kemudian super penting ya, kenapa harus pakai panah, ini akan saya sharing pada Anda, tentang tatapan mata ya, kemudian efek timbal balik, dan tentang pentingnya kemudahan bagi konsumen terhadap peningkatan penjualan. Ini studi kasus ya menggunakan WhatsApp ya gitu. Nah itu yang akan saya sharing, dan karena ini banyak ya, 9 ini banyak sekali ya, itu saya akan menjelaskannya relatif cepat. Kalau menurut Anda, wah ini kecepatan nih ya, itu kabarin aja ya di chatting ya, nanti akan saya lambatkan ya gitu. Nah, kalau ada yang mau bertanya ya, karena kalau di chatting itu apa namanya cepat sekali ya, ini yang di Zoom maupun yang di YouTube ya, tek 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 gitu. Jadi kalau mau bertanya silahkan klik di sini ya, bit.ly ya, garis miring tanya Kang Afif. Nah itu nanti akan dioper ya ke nama aplikasinya itu Swiftpool ya. Jadi di situ nanti pertanyaan-pertanyaan akan saya jawab di situ ya. Nah, oke, kita sekarang langsung masuk ke materi yang ini ya, cara menjelaskan produk yang bikin orang beli. Jadi ya, ketika Anda itu mau jualan produk, itu tidak sembarangan, ayo beli ini ya gitu, ini bagus loh gitu. Nggak kayak gitu, ada cara menjelaskannya. Bagaimana? Ini dia. Kita lihat umumnya dulu ya. Umumnya orang-orang itu ketika menjual, Anda mungkin kalau ada yang di sini suka jualan, Anda coba ingat-ingat ya ketika Anda jualan seperti ini atau enggak nih. Misalnya Anda jualan laptop ya, Anda tentu tahu dong ya kualitas laptopnya seperti apa, kan Anda penjualnya ya, atau misalnya Anda jualan hijab dan sebagainya. Biasanya karena Anda tahu dan ini bagus banget, sehingga Anda menekankan pada fiturnya tersebut. Ini fiturnya lengkap loh ya, layarnya 12 inci menggunakan SSD 2 tera, RAM-nya 16 GB dan sebagainya. Tahu nggak secara psikologis apa yang muncul di benak calon customer? Yang muncul adalah seperti ini, so what gitu, layar 12 inci oke, terus apa ya, SSD oke, terus apa gitu ya. Ini yang terjadi, Anda menggebu-gebu ya, wah ini bagus lengkap dan sebagainya, tapi secara psikologis terus apa? Atau contoh lainnya misalnya seperti ini, ketika Anda menjual tas ya, ini tas ya gitu, ini bahannya kulit banyak lubang kantongnya, talinya panjang dan sebagainya. Sama di kepala calon konsumen ya, apa yang muncul yaitu so what. Oke, kulit, bahannya kulit, terus apa ya, oke ya, banyak kantong, terus apa. Nah ini adalah kesalahan yang umum terjadi pada penjual, yaitu fokusnya pada fitur. Kang, kalau misalnya itu nggak oke, terus gimana dong cara yang oke dalam penjualan? Yaitu adalah Anda fokusnya jangan pada konsumen, yaitu fokuslah pada benefit untuk konsumennya ya. Nah yang menjadi concern bagi konsumen itu adalah oke, terus apa manfaat buat saya, contoh misalnya ini. Nah ya, nah ini ya, ketika tadi misalnya jual laptop ya, maka dikasih tahu manfaatnya apa ya. Nah layar 12 inci jadi nyaman loh nanti di mata, SSD 2 tera jadi nanti Mbak bisa naruh foto, tugas-tugas tanpa harus kehabisan tempat. RAM-nya 16 GB, jadi bisa ngebut pas ngerjain tugas, buka beberapa aplikasi website sekaligus. Nah, ketika ada benefitnya, itu membuat orang, oh iya ya, bener juga ya, saya fotonya banyak nih, ini banyak contohnya. Atau contoh lagi, misalnya, nah, nih, ya, jualan tas, ya gitu, sama, ya. Termasuk ke laki-laki pun bisa jadi laris, ya gitu, kalau fokusnya ke benefit. Mas, ini tasnya cocok nih ya untuk hadiah ulang tahun istrinya ya, pasti suka dan semakin sayang ya gitu. Bahannya dari kulit lembut awet, membuatnya anti air, jadi nggak khawatir kena percikan air hujan. Manfaat, banyak lubang kantong jadi bisa nyimpan HP, dompet rapih ya gitu, memudahkan ketika membutuhkan apa mengambilnya dengan segera. Talinya panjang jadi bisa diatur, jadi nggak sakit. Nah itulah contoh-contohnya ya. Nah
Ini adalah salah satu yang perlu Anda perhatikan. Untuk lebih mudahnya lagi, saya mau coba tanya pada Anda. Misalnya Anda ditunjukkan produk ini ya, untuk jual jus alpukat. Kemudian ada dua iklan nih ya, ada dua papan ininya. Yang satu adalah ini ya, ini A ya gitu, ini B. Yang A adalah jual jus alpukat, rasanya lezat dan menyegarkan, mengandung vitamin A, B, C, E, dan K sehingga sangat berguna untuk kesehatan dan kecantikan kulit, membantu pencernaan dan membantu menurunkan berat badan. Yang B ya, jual jus alpukat mengandung air, vitamin ya, karbohidrat, protein, magnesium ini. Menurut Anda, mana yang lebih membuat Anda tertarik? Yang iklan A atau iklan B? Belum ditanya udah langsung jawab. A. Yes, ya karena manfaatnya lebih jelas. Betul. Contoh lagi ya, Anda misalnya mungkin di antara Anda ada yang jualan suplemen atau mungkin kecantikan ya gitu, make up, sampo dan sebagainya. Mana nih yang menurut Anda, yang saya penjualnya, yang menurut Anda lebih menarik buat Anda? Ketika saya menjelaskannya kayak gini, ini sampo-nya mengandung air, sabun, lauril groxida, minyak kelapa, zaitun, dan sebagainya. Atau ketika saya menjelaskan rambutnya jadi lembut loh mbak, kulitnya jadi sehat, dingin, sejuk, ngehilangin ketombe, jadi mudah disisir. A atau B menurut Anda? Yang B. Yes. Ya. Nah, oke. Kebayang sampai sini? Ya, jadi ya kalau kita ngelihat dari ngerekap dari materi pertama ini, tipsnya adalah ketika Anda menjual produk apapun itu, Anda sebagai penjual mau tadi jasa, guru ya, mau Anda itu apa ya, tadi jualan laundry dan sebagainya, Anda tahu fitur Anda itu bagus ya, saya menggunakan sabun ini. Oke, tapi apa? Ya, untuk konsumen itu apa? Nah, coba Anda pikirkan dari sudut pandang konsumennya. Mbak, ini sabunnya ini loh, jadi mesin cucinya masing-masing loh, ya gitu. Mbak, ini loh, jadi aman, jadi sehat dan sebagainya. Itulah yang pertama. Nah, kalau Anda kebingungan gimana cara untuk mendapatkan ide benefit untuk konsumennya, itu ada beberapa tips. Misal, contohnya Anda bisa menggunakan fokus pada masalah pembeli. Ya, jadi tanyakan pada diri Anda nih, ya, apakah produk yang Anda tawarkan akan menyelesaikan masalah pembeli, ya, calon customer. Itu yang pertama. Ya, ini Anda bisa menggunakan kalimat ini. Setelah menggunakan ini atau kalau Anda mengalami ini, maka produk ini cocok untuk Anda. Nah, itu salah satu contoh. Nanti Anda catat ya di kertas. Oke, berarti apa nih ya benefitnya apa dan sebagainya. Contoh misalnya ketika Anda jualan apa, misalnya obat jerawat misalnya ya gitu. Nah, bila Anda mengalami, nah ini buat apa sih obat ini tuh apa? Anda tahu ini cepat hilang ya, jerawatnya cepat hilang, ini tahu bahannya apa aja. Tapi coba apa nih? Biasanya problem apa yang orang itu akan butuh ini ya. Misalnya kulit kusam, tumbuh jerawat, lubang kulitnya besar-besar. Nah, disinilah nanti yang Anda cantumkan manfaatnya. Ya. Dan ini bisa Anda aplikasikan baik ketika Anda jualan di website, baik Anda jualan di proposal. Nah, proposal ini penting, jarang ada yang pakai ini nih ya. Kemudian di iklan di WhatsApp dan sebagainya ya. Nah, ini contohnya ya, ini di website ya. Jadi kita cari apa masalahnya, kita cantumkan di sana ya. Masalah nanti kalau udah diikuti dengan benefit ya, dengan untungnya apa. Itu yang pertama. Ini contoh ya, masih masalah problem ya. Ini juga masih problem ya. Apakah kamu ingin meningkatkan penjualan? Apakah kamu ini? Apakah kamu itu? Ya. Kemudian misalnya apakah kamu harganya dirasa mahal? Apakah ini? Apakah apa ini? Ini contoh problem. Jadi Anda ketika jual produk sekali lagi ya, Anda cari tahu apa problem calon customer. Kebayang? Misalnya saya ambil contoh lagi tadi, misalnya ada yang laundry ya. Apa sih masalah orang kenapa harus pakai Anda ya gitu. Oh, berarti masalahnya mau nyuci nggak ada waktu, mau nyuci tapi nggak bisa nyuci, mau nyuci tapi nggak punya mesin cuci. Nah, itu problem ya gitu. Nah, itu adalah yang pertama. Kemudian saat Anda tulis problemnya, berikutnya yang kedua Anda catat fokus pada manfaat pembelinya ya. Jadi manfaatnya oke. Ketika menggunakan produk ini apa manfaatnya, Anda list dulu di situ. Jadi lebih cantik ya, kulit lebih lembut, natural, lebih segar, menghilangkan ketombe dan sebagainya ya. Nah, itu Anda cantumkan. Untung-untung kalau misalnya ketika Anda bikin penawaran ya di proposal gitu, Anda bisa mencantumkan langsung dua-duanya. Contoh, ini dari program kami yang kangafif.com /e-course ya. Kalau Anda perhatikan itu di sini ya. Nih, kita coba ya baca nih. Ya, ini biasanya permasalahan orang yang mau bikin kursus online, kayak saya misalnya bikin kursus ya, mungkin di antara Anda ada ya gitu. Itu bingung,
apa ya gitu. Nah, ini masalah-masalahnya saya cantum di sini ya, cantumkan, kemudian manfaatnya. Contoh yang menjadi masalah itu biasanya mendapatkan ide. Nah, saya tulis di situ. Materi ajar merupakan bahan baku yang sangat penting sekali sebagai bahan ajar Anda nanti ketika membuat kursus. Masalahnya seringkali ide-ide tersebut nggak muncul dan kita nggak tahu harus mulai dari mana, mencarinya bagaimana. Ya, problem. Berikutnya langsung manfaatnya. Tenang. Di modul ini kami akan menunjukkan kepada Anda berbagai cara untuk mendapatkan ide dan inspirasi tanpa batas. Setelah Anda mempelajari modul ini, insya Allah puluhan, ratusan, bahkan ribuan ide materi bisa Anda dapatkan dengan mudah. Kelihatan? Problem dan manfaat. Ya gitu. Nah, itulah contohnya. Tapi ini penyampaiannya harus jujur ya, jangan sampai bohong ya gitu. Ini benar ya gitu, ini benar. Nih, validasi. Contoh lagi kita lihat nih ya. Masalahnya apa? Jangan sampai materi yang sudah Anda bikin capek-capek nantinya ternyata sepi pendaftar. Ya gitu. Ini pentingnya bagi Anda untuk melakukan validasi materi, market proof, untuk mengetahui apakah berpotensi banyak yang mencari program kursus Anda atau malah sebaliknya sepi pendaftar. Problem. Di modul ini Anda akan belajar cara-caranya sehingga nanti data ini bisa menjadi panduan Anda ketika hendak membuat materi kursus. Nah, itu contohnya ya. Jadi Anda biasakan ya, kalau bikin proposal terutama ya yang coaching tadi, yang guru itu gunakanlah masalah dan benefit. Ya, ini contoh lainnya ketika kami memberikan promosi ya, bikin proposal grafonomi itu untuk mengetahui tulisan ini asli atau palsu ya. Itu sama ya. Jadi setelah fitur ya, setelah fitur kemudian manfaatnya dan problemnya ya. Ini juga ya fiturnya, kemudian manfaatnya ya, kemudian ini ya fitur, masalah, manfaat ya. Itu contoh-contohnya ya. Jadi kebayang ya, ini untuk yang pertama ya, sama seperti itu. Nah, itulah materi yang pertama. Dan untuk yang pertama ini ada tambahan ya, kalau bisa ketika Anda menyampaikan ya, usahakan sertakan juga dengan emosinya. Karena emosi ya, itu 80% penjualan terjadi karena emotion. Ya, contoh misalnya gini. Misalnya jualan hijab ya, bahannya dingin. Selain membuat Anda tidak kepanasan, juga akan cantik, mempesona. Nah, ini ada manfaat, benefit, ya, juga ada emosi. Wah, jadi cantik. Nah, itu contohnya. Ya, gitu. Kemudian ketika Anda jualan, ya, itu gunakanlah kata Anda untuk emosi. Ya, jadi kalau Anda mau menekankan fitur, gunakanlah kata-kata kami. Ya, jadi produk kami, ya, itu terdiri dari apa? Nah, itu kami. Tapi kalau Anda nanti mau emotionsnya, itu pakailah Anda. Nah, gitu. Jadi ini bisa membuat Anda semakin semakin seger, semakin langsing ya gitu. Itu adalah Anda, itu adalah emotion. Oke. Nah, itulah materi pertama ya, tentang menjelaskan produk yang bikin orang ingin beli ya. Nah, jadi kalau kita rekap, fokus pada benefit ya, dan jadi solusi untuk masalah mereka. Ini masih materi teori ya, belum yang teknis. Meskipun ini bisa juga dijadikan teknis ya. Nah, abis ini kita akan masuk yang kedua, yaitu aplikasi psikologi hierarki Maslow dalam dunia bisnis. Nah, jangan dulu mulai bisnis sebelum tahu informasi ini. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya dulu nih. Menurut Anda ilmu yang tadi bermanfaat atau tidak? Kalau bermanfaat, Anda ketik angka 1. Silakan. Jadi materi ke 1. Menurut Anda bermanfaat atau tidak? 1, 1, 1, 1. Oke ya. 1. Wah, ini banyak ya yang di YouTube juga ya. Oke ya. Oke, alhamdulillah kalau bermanfaat. Sekarang kita masuk materi kedua. Nah, materi kedua ya, yaitu apa? Yaitulah aplikasi hierarki Maslow. Jadi gini, di ilmu psikologi ya ada salah seorang tokoh yang namanya Maslow. Itu beliau membahas tentang ini dia ya. Jadi Abraham Maslow ya, Theory of Human Motivation itu teorinya. Jadi kurang lebih ini teori kebutuhan dasar manusia. Jadi kurang lebih gampangnya gini, orang itu tuh yang membuat dia termotivasi itu adalah pertama adalah kebutuhan fisiologisnya dulu ya, makan, minum, tidur, pakaian dan sebagainya. Kalau kebutuhan fisiologisnya sudah terpenuhi ya, berikutnya akan meningkat kebutuhannya adalah kebutuhan rasa aman ya, keamanan, keteraturan, stabilitas dan sebagainya. Kemudian kalau ini sudah terpenuhi ya, berikutnya akan naik lagi ya, motivasinya itu adalah sosial ya, afeksi ya, relasi, keluarga dan sebagainya. Kalau sudah terpenuhi, berikutnya adalah ke motivasi ke penghargaan ya, status, tanggung jawab, reputasi dan sebagainya. Dan paling tinggi adalah aktualisasi diri ya, pengembangan diri, pemenuhan ideologi dan sebagainya. Nah, ini adalah hierarki ini. Jadi kalau menurut teori ini ya, bahasa sederhananya gini,
orang akan sulit fokus pada penghargaan, ya, termotivasi penghargaan kalau fisiologis dan amannya itu tidak terpenuhi. Contoh misalnya, ya, Anda mungkin apa ya, mungkin kayak misalnya rasa aman nih, mungkin nggak apa-apa deh nggak dikenal, yang penting saya bisa makan, yang penting saya merasa aman, ya gitu. Nah, itu adalah contoh-contohnya fisiologis dan aman. Tapi kalau ini sudah terpenuhi, biasanya akan naik seperti itu. Dan teori ini kepake sekali dalam dunia psikologi, ya, untuk berbagai faktor, ya, untuk konsultasi dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah ini, ya. Jadi ada dari ini, ya, dari Bain and Company, dia itu membagi, ya, hierarki Maslow itu ke dalam psikologi penjualan. Nah, ini menarik nih. Jadi ternyata, ya, ini disebutnya the element of value pyramid, ya gitu. Jadi calon konsumen Anda pun membeli produk Anda itu ada yang beli itu karena fungsional, ada yang karena emosional, ada yang karena life changing, ada yang karena social impact. Nah, ini tuh itu beda-beda, ya. Jadi ada yang fokus ke sini, ya, terendah, ada yang emosional, ada yang ini, ada yang ini. Nah, sehingga mana bagian mana nih yang sebaiknya Anda tawarkan kepada calon customer? Jawabannya adalah semuanya, ya, supaya Anda bisa menggait semuanya. Dan perusahaan-perusahaan besar di luar sana itu sudah mengaplikasikan semua ini. Contohnya gimana? Contohnya gini. Jadi ketika Anda jual produk, kita lihat dari yang fungsional dulu, ya, fungsional. Ketika misalnya Anda jual produk, ya, Anda jelaskan dulu. Tadi kan ada tuh, ya, benefitnya apa, ya gitu. Pertama Anda jelaskan dulu benefit secara fungsional, ya. Contoh misalnya bisa menghemat waktu, ya. Misal dengan Anda jualan blender, dengan blender itu bisa menghemat waktu Anda ketika membuat bumbu merica, contoh, ya, itu fungsinya. Atau misalnya kemudian mensimpelkan, ya. Jadi dompet ini ada 2 lubangnya untuk nyimpan kunci dan flash disk, jadi nggak bingung lagi. Itu adalah contoh menyimpelkan. Kemudian contohnya mengurangi resiko, ya. Jadi dengan payung ini, ya, misalnya itu mengurangi resiko dari kehujanan. Kemudian mengurangi pekerjaan misalnya, ya, ini macam-macam, ya. Jadi kayak misalnya dengan vacuum cleaner ini jadi bisa nyedot debu, ya, bahkan nyedot air, ya, kalau tumpah. Itu adalah contoh-contoh fokus pada fungsi-fungsinya, ya. Kemudian hemat, ya, dan sebagainya. Ya, itu adalah contoh Anda menawarkan produk dari fungsionalnya. Setelah Anda menampaikan ini, ya, benefitnya ini, berikutnya emosi. Nah, biasanya orang-orang yang tadi, ya, setelah orang itu yang adanya di level lebih ke atas sedikit, itu membeli sesuatu tuh karena emotion. Apa emotion? Nah, emotion itu kayak misalnya contoh nih, ya, desain estetika. Nah, mana ini? Nih, ya, desain estetika. Contoh misalnya, ketika Anda membeli makeup ini, itu akan membuat Anda lebih cantik, ya, atau dekorasi jam atau apa, ya, membuat Anda lebih indah. Akuarium Anda lebih berwarna, lebih cerah, itulah emotion. Atau misalnya nostalgia, ya. Nostalgia nih, ya. Itu bisa juga. Jadi jadikan momen pernikahan Anda terkenang seumur hidup. Itu emotion, ya. Atau misalnya fun, entertainment, ya, menyenangkan. Jadi bahagia bersama keluarga, ya, dan lain-lainnya. Ya, itu adalah emotion, ya. Jadi setelah Anda menyampaikan fitur secara benefit tadi, ya, kemudian emosinya. Berikutnya, Anda cantumkan lagi, ya, yaitu adalah life changing. Ya, jadi affiliation, ya, belonging. Contoh misalnya, apa sih perubahan yang akan terjadi pada Anda ketika Anda mengambil produk kami? Misal, dengan mengikuti program kami, ya, Anda akan terdaftar juga di grup, misalnya komunitas grafologi misalnya, ya. Anda misalnya motor moge, ya, motor gede. Anda akan menjadi bagian dari apa? Nah, itu udah life changing. Ada perubahan-perubahan yang lebih besar di situ, ya. Nah, kemudian misalnya, kemudian apalagi nih, ya. Nah, yang paling tinggi adalah ketika Anda menjual produk, itu disampaikan juga bahwa social impact ini self-actualization. Ya, ini yang paling tinggi. Jadi maksudnya gini, ada orang itu yang membeli produk bukan karena untuk kepuasan dirinya, tapi udah fokusnya adalah pada lingkungan sekitar. Contoh, dengan Anda membeli produk ini, maka Anda turut menyumbang 25%-nya untuk orang-orang yang tidak mampu misalnya. Nah, itu adalah social impact. Atau misalnya ketika Anda beli produk ini sama dengan Anda menanam satu pohon. Atau misalnya kemarin baru, ya, saya lewat keluar jalan tol, kemudian ada palang, ya, gitu, iklan, itu minuman soda, salah satu minuman soda,
itu dia tidak menjual, tidak mengiklankan minumannya seger apa dan sebagainya, tapi dia mengiklankannya social impact-nya, ya. Botolnya bening dan mudah didaur ulang sehingga bisa turut merawat lingkungan. Itu berarti menarget orang-orang yang tipe social impact, gitu ya. Nah, itu adalah contohnya. Nah, ini adalah teori yang kedua. Ini teori ya, jadi masih konsep-konsep besar ya gitu. Jadi Anda bayangkan aja dulu ya. Oke, berarti ketika saya jual itu berarti semuanya harus diikuti. Nah, dan elemen of value pyramid ini tidak hanya diaplikasikan dalam penjualan, tapi juga bisa Anda pakai untuk memotivasi orang. Misal, contohnya Anda punya anak dan ingin anak Anda itu belajar matematika, ya. Nah, itu Anda bisa tuh, ya, memotivasinya dengan fungsional, emosional, life changing, dan social impact. Contoh, misalnya fungsional gini. Kalau adik nanti bisa matematika, nanti bisa menghitung besarnya uang jajan, uang kembalian, dan bisa menghitung macam-macam loh. Nah, itulah contoh level fungsi, ya. Kemudian kita kasih tahu lagi, juga ya, nanti di sekolah adik bisa dapat nilai yang bagus, bisa main tebak-tebakan sama teman, ya gitu. Itu adalah emotion, ya, nilai bagus dan sebagainya. Kemudian life changing, adik nanti bisa ikut lomba matematika, ya. Kemudian bisa satu grup sama teman-teman yang menyukai matematika, itu life changing, sosial. Ya. Kemudian yang tertinggi ada social impact. Kalau adik nanti udah bisa matematika, adik bisa bantuin ibu guru untuk ngejelasin ke teman-teman yang lain. Nah, itu contohnya. Ya. Nah, inilah contoh-contoh dari Maslow. Ya. Selain untuk dagang, bisa juga untuk lainnya. Ya. Nah, itu adalah yang kedua. Ya. Nah, abis ini kita akan masuk yang ketiga, yaitu 2 cara super efektif untuk mempengaruhi orang lain. Ya, ini sebenarnya bisa untuk konsumen, ya, tim kerja, karyawan, pasangan, murid, dan anak. Nah, sebelum masuk ke materi ketiga ini, saya mau tanya nih, untuk materi kedua gimana? Bisa diikuti, bermanfaat? Kalau yes, Anda tulis angka 2, silakan. 2, 2, 2. Oke, alhamdulillah kalau 2. Ya. Oke, sip ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Jadi gini, dalam psikologi, ya, yang membuat orang bergerak kayak Anda, ya, kenapa Anda itu bergerak, itu sebenarnya tidak jauh dari 2 hal ini, 2 cara. Dan kalau Anda sudah menguasai ini, itu enak ya untuk mengarahkan orang, ya. Nah, sebenarnya ini sekali lagi ya, ini bisa untuk konsumen, tim kerja, ya, karyawan, pasangan, ya, murid, anak. Tapi di sesi ini kita akan fokus ke konsumen, ke pembeli. Jadi, ya. Nah, sebentar, klik. Nah, ini dia, ya. Yang membuat orang bergerak itu hanya ada 2. Tahu apa aja? Yaitu adalah reward dan punishment. 2 ini, ya. Jadi yang membuat orang bergerak itu adalah yang membuat dia itu bisa mendapat lebih sesuatu, contoh lebih berkembang, dapat pujian, lebih nyaman, dapat tepuk tangan, dapat apapun itu reward, ya, dapat bonus dan sebagainya, ya. Jadi tujuan reward itu adalah fokusnya adalah mengulangi perilaku atau memperkuat perilaku positif, ya. Dan satu lagi adalah punishment. Nah, punishment ini adalah untuk menghilangkan, meminimalisir perilaku yang negatif, ya. Jadi kayak misalnya, ayo nanti dipotong gaji, nanti distrap, hukum berdiri dan sebagainya. Ya, itu adalah ininya. Nah, tapi reward dan punishment ini bisa Anda pakai dua-duanya untuk memotivasi orang dalam jualan. Jadi, ya, ada orang yang termotivasi karena reward dan karena punishment. Saya ambil contoh dulu sebelum masuk ke penjualan, saya ambil contoh gini. Anda misalnya punya perusahaan, ya, punya perusahaan. Nah, kemudian ada orang yang misalnya, atau mahasiswa, atau nggak apa, perusahaan aja, ya gitu. Yang misalnya, apa ya, kerja jam 8, ya, ini dia telat, ya gitu. Datangnya telat terus, setengah 9 misalnya. Nah, bagaimana cara Anda merubahnya? Itu bisa dengan 2 cara. Bisa dengan, ayo untuk Anda yang on time terus dapat reward. Itu bisa. Ada juga yang, ayo untuk yang telat nanti potong gaji. Misalnya itu bisa. Nah, tapi ini yang perlu Anda ingat. Orang itu berbeda-beda. Ada orang yang termotivasi oleh reward saja, ada orang yang termotivasi oleh punishment saja. Untuk orang-orang yang termotivasi oleh punishment, maka ketika Anda kasih reward, nggak akan ngefek, nggak terlalu ngefek. Contoh, misalnya gini, orang ini, ya, kalau telat nanti potong gaji, wow, dia on time, ya. Tapi ketika Anda itu memberitahunya, ayo untuk yang on time nanti dapat
bonus ya, itu biasanya nggak akan bergerak karena dia fokusnya adalah reward. Fokusnya adalah punishment. Begitu juga dengan orang-orang yang termotivasi oleh reward. Ini anak juga bisa ya. Jadi Anda perhatikan anak Anda nih termotivasinya reward atau punishment ya. Yang reward misalnya ya. Ayo kalau misalnya ngerjain PR sebelum jam 7 malam dapat uang jajan tambahan Rp2.000 misalnya ya. Nah, untuk anak-anak yang termotivasi reward, maka itu akan tersemangat di situ. Tapi kalau anak ini itu fokusnya punishment, maka Anda kasih bonus-bonus nggak akan bergerak-gerak ya gitu. Nah, sebaliknya ya dikasih punishment, dia akan semangat gitu. Nah, itu adalah contohnya. Nah, sekarang dalam penjualan jadi apa nih reward and punishment yang bisa Anda aplikasikan? Jawabannya yaitu adalah seperti ini. Anda bisa memberi untuk reward diskon. Nah, orang tertarik nih ya. Diskon, bonus buku, bonus misalnya. Harga coret, diskon juga. Beli satu, bonus dua. Gratis ongkos kirim. Harga spesial, itu adalah contoh reward. Ya. Dan punishment itu adalah contohnya besok harga naik. Ya, itu termasuk punishment. Aduh, berarti nggak boleh telat nih. Ya, tinggal 3 lagi nanti kehabisan, atau tempat terbatas, atau diskon berakhir ya, kelas terakhir tidak dibuka lagi, itulah punishment. Nah, jadi ya ketika Anda nanti mau menjual sesuatu ya, usahakan masukkan reward dan punishmentnya ya. Rewardnya apa? Misalnya diskon ya, langsung ya, hanya berlaku hari ini saja. Nah, itu ya, itu harus Anda masukkan ya. Nah, di sini ya jangan lupa ini proporsional ya. Bisa proporsional tuh jangan yang terlalu tidak terasa ya. Bonus Rp100, nah itu nggak terlalu terasa ya, jadi cukup terasa lah. Tapi jangan juga terlalu berlebihan juga ya gitu. Jadi bonusnya misalnya beli produknya 100.000, bonus 1 juta ya cash. Nah, itu malah jadinya bumerang nanti ya, malah jadinya tekor gitu. Jadi itu adalah yang proporsional. Oke, itu adalah materi ketiga. Jadi kalau kita rekap, materi ketiga yang menggerakkan orang itu ada 2, yaitu apa? Benefit ya, reward dan punishment. Jadi ketika Anda menjual suatu produk, jangan lupa cantumkan reward untuk dia apa, punishmentnya itu apa. Ya, itu adalah materi ketiga. Nah, oke, silakan. Ya, kalau menurut Anda ini bermanfaat yang ketiga, Anda tulis 3. Saya mau cek nih, mana yang lebih bermanfaat, 1, 2, atau 3. Semakin banyak berarti saya anggap itu semakin bermanfaat buat Anda. 3. Oke ya, 3 ini kelihatannya simpel ya, tapi ternyata bermanfaat ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang keempat. Nah, yang keempat ini teknis nih. Ini menarik ya, ini menarik. Ini anchoring effect, dan ini hampir selalu saya pakai ketika menjual produk ya, dan di luar sana juga. Jadi anchoring effect, anchor tuh apa namanya? Jangkar. Ini menarik. Jadi penelitiannya seperti ini. Peneliti itu nunjukin sebuah laptop, kemudian nanya ke kelompok A. Menurut Anda, apakah laptop ini berkisar $100? $100 berarti mungkin sekitar 1,5 juta ya. Nah, kalau menurut Anda tidak ya, kisarannya berapa? Ya, itu adalah kelompok A. Kelompok B itu ditanyanya gini. Menurut Anda, apakah laptop ini berkisar $10.000? $10.000 berarti berapa? 150 juta mungkin ya. Nah, kalau misalnya enggak, menurut Anda berapa harga laptop ini ya, yang pas untuk laptop ini? Lihat ya, produknya sama, yang beda adalah penyampaiannya ya. Ini kalau Anda lihat, yang bedanya ini adalah ini ya, yang ini adalah dimulai dari $100, yang kedua adalah $10.000 ya. Ternyata yang menarik adalah untuk yang A ini ditanyakan $100, mereka jawabnya adalah enggak ya gitu, enggak, ini kayaknya lebih mahal, nggak mungkin, kayaknya laptopnya 1,5 juta ya, $100. Oke, kalau gitu kisaran berapa? Rata-rata di antara mereka itu menjawabnya kisarannya adalah $300 ya, berarti kurang lebih 4,5 juta ya kalau 15.000 ya kalau itunya. Nah, itu adalah kelompok A ya, berarti mereka mengasumsikan laptop ini adalah $300. Oke ya, oke, masuk akal. Nah, sekarang kita tanya yang B. Yang B tadi adalah ditanyakan, menurut Anda apakah laptop ini berkisar 150 juta? Wah, kayaknya enggak, itu kemahalan banget nih. Oke, kalau gitu menurut Anda berapa harga yang pas untuk laptop ini? Ternyata kelompok yang B ini menjawabnya sekitar 700 sampai $1.200. Berarti mungkin 10 sampai 18 jutaan. Wow, ini menurut saya ini luar biasa sekali. Kalau Anda mencermati di sini ya, ini
Keren, ya keren banget. Cuman merubah angka ini saja, ya persepsi calon konsumen terhadap produk Anda itu meningkat luar biasa. Ya, ini penelitiannya nanti akan kita aplikasikan ke dalam bisnis Anda. Ya, ini keren ya, keren banget nih. Nah, sekarang kita coba penelitian lainnya. Ya, penelitian lainnya ya ini dari Nunes and Boothroyd ya. Itu adalah seperti ini. Ini simple ya, ini menarik sekali. Jadi ada CD ya, jadi ini penelitinya dia ceritanya jualan CD, ini CD-nya custom ya, jadi nggak dikasih harga ya, kemudian nanti ketika ada orang yang mau beli ya gitu, ada yang mau beli seret ya gitu, itu nanti penelitian nanya ya, oke, menurut Anda berapa harga yang pantas untuk CD ini ya gitu, jadi ini custom. Nah, Anda perhatikan di sini ya, ini orangnya sebelum beli CD ini dia ngelewatin salah satu toko ya atau stand yang jualan baju ya. Sebenarnya jualan apapun itu bebas ya. Nah, di sini ada harganya yaitu baju ini senilai $10 ya. Inilah percobaan pertama ya. Oke, ya jadi orang itu ngelewatin ini ya. Kemudian sini. Ini tidak harus dipaksa untuk melihat ya. Pokoknya lewatin aja ya gitu. Ada produk ini. Nah, di sesi lainnya ya, itu sama seperti ini ya di tempat lain, cuman harganya itu adalah $80 ya gitu. Jadi orang lihat seret ya gitu, kemudian ditanya penelitian, menurut Anda berapa harga yang pantas untuk CD ini? Yang menarik adalah ternyata rata-ratanya ya itu berbeda. Yang melewati toko yang ada harga $10-nya itu ternyata menyebutkan bahwa ini kurang lebih harganya $7,29. Sementara yang melewati $80 itu kurang lebih harganya $9. Lihat, tanpa disadari tapi ini berimpact terhadap peningkatan harga jual. Ya, ini mungkin kelihatannya cuma $1, selisihnya 1-2 dolar, tapi dikali faktor pengali ini luar biasa sekali. Ya, itulah kenapa tadi disampaikan di awal ya, kalau Anda ke supermarket ya biasa harga yang mahal di sebelahnya lagi lebih mahal lagi supaya ini terkesannya jadi lebih murah. Seperti itu ya. Nah, itu bisa juga tuh ya efek dari sini. Nah, kemudian penelitian lagi ya, jual coklat ya. Kemudian dikasih deskripsi ya, yang A itu buy them for your freezer, yang B adalah buy 18 coklat for your freezer. Ya. Nah, kalau kita melihat di sini ya, ini buy them ya, jadi beli ini untuk cadangan stok ya di kulkas Anda, yang ini adalah belilah 18 coklat ini untuk cadangan di coklat Anda ya. Ternyata apa impactnya ini sebagai anchoring effect ya. Ternyata yang akhirnya membeli coklatnya ya, itu yang ada 18-nya itu ternyata lebih banyak dibandingkan yang tanpa anchoring effect. Ya. Nah, jadi ya meskipun nggak jadi beli 18 ya, tapi minimal mereka jumlah pembeliannya lebih banyak. Nah, jadi ya tips dari yang ketiga ini adalah berikanlah ya, ini kalau yang produknya disertakanlah ya, jadi tempatkan produk Anda di sekitar barang yang harganya mahal akan meningkatkan harga jual produk Anda, dan beri harga kaget yang tinggi di awal atau beri jumlah yang cukup besar untuk mengarahkan calon pembeli agar siap membeli lebih banyak dan lebih mahal ya. Nah, ini contohnya ya, contoh aplikasinya. Jadi Kang Afif, jadi gimana nih cara untuk mengaplikasikan ketika Anda menjual produk? Nah, inilah yang berhubungan sama harga coret, atau Anda bisa kasih tahu ya berapa investasi, contoh ya, berapa investasi belajarnya, ini dia. Akses ke seluruh video materi seharga berapa, senilai berapa. Akses ke member area senilai berapa. Akses ini senilai berapa. Bonus senilai berapa. Ini berapa. Total nilai yang akan Anda peroleh ada 8 juta ini sekian. Kemudian ini anchoring effect ya. Anchoring effect 8 juta sekian, kemudian bonus di ini kan ya, coret ya. Kemudian spesial ya untuk minggu ini itu Rp497.000. Wow, ya gitu. Ini di benak konsumen itu adalah melihat 497.000 ini akan menjadi murah. Ya. Nah, itu. Kalau tidak menggunakan tadi nih ya, tidak dipasang ini dulu ya, 8 juta ya, harga yang jutaan ya, tidak ada harga coretnya ya. Mereka itu tidak tahu pembanding. Ya, ini tuh murah atau mahal ya gitu. Nah, dengan adanya harga coret tersebut ini memberi impact terhadap apa namanya? Persepsinya menjadi murah. Ya gitu. Nah, itu ya, itu adalah contohnya.
Dan ini berhubungan dengan materi ke berapa berarti ini? Tiga, ke berikutnya ya. Berarti ke ini kan keempat ya, kelima, yaitu adalah pentingnya harga coret ya. Nah, sebelum kita masuk yang kelima, silakan. Yang keempat gimana menurut Anda? Yang keempat dulu. lima, lima. Empat dulu ya. Empat bermanfaat nggak? Ayo, empat. Oke, bermanfaat ya. Memberi insight ya, insya Allah. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Jadi ketika Anda itu menjual produk, ya, jangan lupa Anda kasih aja harganya. Senilai berapa, ya harganya mahal, baru Anda jual harga produk Anda yang lebih murah dari itu. Yaitu anchoring effect. Oke, kita sekarang masuk yang kelima. Wah, kita ada 9 nih ya, 9. Ini ada yang nanya, tapi kalau konsumen sering melihat harga coret, lama-lama udah kebal ya? Enggak ya, itu sampai sekarang ya, itu dipakai. Contoh Anda lihat aja, misal di toko online, di Tokopedia misalnya, harga coret itu banyak. Amazon ya, salah satu toko online terbesar di dunia, itu pakai. Ya ini impactnya luar biasa ya, masih kepake ya. Nggak kebal. Jangan konsumen nggak kebal. Oke, nah sekarang kita masuk yang kelima, yaitu pentingnya harga coret untuk meningkatkan penjualan. Ini masih berhubungan sama anchoring yang barusan ini ya. Yang berapa laptop ya, yang ini ya gitu. Nah, ini masih berhubungan sama yang tadi ya. Nah, ini ya. Jadi gimana nih cara kita mengaplikasikan anchoringnya? Nah, teknisnya ya itu adalah dengan cara, kalau tadi kan ada dengan anchoring dengan produk ini senilai berapa ya, itu bisa. Nah, alternatif lainnya adalah dengan harga coret ya. Nah, ini yang barusan ditanyakan ya. Jadi kita lihat ya contoh ini ya di luar sana yang dari zalora.com. Nah, ini ya 309 coret sekarang jadi segini, 20% off. Wah, ini fitur tambahan ya, ini tambahan ya. Nah, ini ya. Ini juga best price guarantee, ini juga tambahan. Jadi ini Zalora keren nih ya, dia pakai satu ya, harga terbaik dua ya. Wah, ini pakai juga ya, ini 3, ini 4 ya. 4 materi psikologi bisnisnya diaplikasikan di sini ya gitu. Jadi gimana nggak kelepek-kelepek itu calon pembelinya ya gitu, tanpa disadari ya, secara psikologi itu diingat. Dan apalagi pakai warna merah ya gitu, itu ada materinya juga ya, itu ada seperti ini. Contoh lagi misalnya ya, tuh ya ini ya ini. Contoh lagi misalnya nih, apa ini ya, di Absumo.com. Ini salah satu langganan saya di aplikasi ya, Absumo. Nah, ini liatin ya, coret 348 coret jadi segini. Ini coret segini, ini coret segini ya. Tuh ya. Contoh lagi misalnya. Nah, ini kami ya di yang membuat kursus online ya, coret gitu, ini yang tadi ya. Nah, jadi ya 497 itu akan lebih murah daripada 776, sehingga pembeli itu akan merasa mendapatkan best deal kayak gitu. Nah, itu contohnya. Kang Afif, kalau yang materi kursus psikologi bisnisnya berarti ada promonya juga nggak, ada harga coretnya? Ada ya, untuk Anda nanti ada bonus spesial ya. Itu. Nah, ini contohnya. Jadi ketika Anda menjual produk ya, mau di WhatsApp ya, Anda jualan baju pakai harga coret. Anda jualan kopi pakai harga coret. Anda jualan microwave pakai harga coret. Anda jualan sepatu pakai harga coret. Anda jualan apapun itu kalau bisa pakai harga coret. Meskipun Anda jual itu sesuatu yang gratis ya. Misalnya webinar gratis, misal contoh nih kayak saya, webinar gratis itu bisa Anda cantumkan supaya lebih menarik ya. Webinar senilai Rp1.500.000 coret khusus malam ini gratis. Itu wow banget ya. Itu lebih impact dibandingkan yang hanya webinar gratis ya gitu. Karena itu jadinya kayak wah, gratis udahlah, kayaknya nggak ada maknanya gitu ya. Jadi dengan ada senilai berapa itu bisa meningkatkan. Oke. Nah, itu adalah yang keberapa ini? Kelima ya, tentang harga coret. Habis ini kita akan masuk yang keenam. Ini super penting ya, kenapa kamu wajib pakai panah, dan ini bisa di penawaran, bisa di proposal dan sebagainya. Ayo, saya mau cek dulu. Untuk materi kelima, gimana menurut Anda? Bermanfaat? Wah, langsung ini semangat ya. 5. Oke, alhamdulillah kalau 5 ya. Oke, ya alhamdulillah. Oke.
Oh ya, kalau misalnya menurut Anda ini bermanfaat, ya, ini jangan lupa Anda bisa ngasih tahu ke teman-teman, ayo cepetan join ya, mumpung kita masih ada 4 materi berikutnya, ya silahkan kasih tahu ke teman-teman, ya, ayo cepetan ya join di sini. Mungkin Mas Dito sama Mbak Alia bisa sharing linknya di chat ya di YouTube dan ini supaya teman-teman itu bisa memforward, udah forward aja langsung link Zoom-nya, karena linknya ini masih masih bisa cukup ya, ini kebanyakan di YouTube. Jadi di Zoom masih bisa, ya mau ke YouTube juga bisa, ya. Mungkin bisa di sharing ya linknya, ya. Biar Anda sharing ke teman-teman ya ilmu ini. Ini insya Allah bermanfaat sekali, ya. Dan saya ya setelah menggunakan aplikasi psikologi, mengaplikasikan psikologi bisnis ini, alhamdulillah ya ada peningkatan yang cukup signifikan di penjualannya. Nah itu ya, tuh ya. Terima kasih ya Mbak Alia sudah mengirimkan. Itu boleh ya Anda copy, bisa di copy nggak kalau dari Zoom? Coba saya mau tanya nih. Kalau di Zoom bisa di copy nggak teksnya? Oke, nah mungkin sama YouTube-nya bisa dikirim juga. Mungkin teman-teman ada yang tidak terbiasa Zoom ya. Jadi Mbak Alia mungkin bisa dikirim lagi langsung aja ya link Zoom dan link YouTube-nya ya di chat Zoom, di YouTube dan di grup. Nah, itu ya. Oke. Nah, itu ya. Oke, teman-teman silakan langsung share aja ya, nggak usah pakai daftar-daftar lagi, langsung aja join ya. Karena kalau saya lihat di sini alhamdulillah banyak yang ngasih apa? Skornya lengkap ya. 1, 2, 3, 4, 5 berarti insya Allah ini bermanfaat ya. Oke. Sekarang kita masuk yang berikutnya. Saya minum dulu sebentar. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang ini adalah materi yang menurut saya ini super penting ya, dan kenapa kamu wajib pakai tanda panah seperti ini ya. Ini supaya laris-manis. Dan ini teman-teman semuanya, untuk materi yang ini saya wanti-wanti ke teman-teman semua, mulai saat ini kalau bikin iklan, bikin brosur, ya mungkin ayo ada Zoom atau bikin pengumuman di WhatsApp, mulai saat ini wajib pakai panah ini. Ya, panah atau alternatifnya tanda tangan ya nunjuk gitu atau misalnya pakai segitiga, ini penting karena impactnya lumayan ya, ada peningkatan dengan menggunakan panah. Nah jadi gini, contoh ini saya tunjukkan penelitiannya dulu nih ya. Nah ini ya, ini penelitiannya ini dari Digital Evolution Group ya kepada kliennya Halsberg Diamond. Jadi dia menggunakan A/B test ya, jadi testing nih A/B test, yaitu untuk mengetahui ya pembaca itu lebih suka mengklik tombol yang mana. Jadi ini jualan jam ya, Anda lihat di sini bedanya ya, yang A dan yang B itu. Yang A adalah di sini ini ada 2 tombol shop ya, ada shop now yang di atas ini dan ada yang putih ini ya, tombol ini. Yang A itu seperti ini, yang B sama semuanya kecuali bedanya cuma dikasih panah seperti ini ya. Nah, ternyata apa dampaknya? Dampaknya adalah seperti ini ya. Jadi, ini perbedaannya nih ya. Untuk yang ada panahnya itu terjadi peningkatan ya pada kedua button ya, pada desain B. Baik yang di white button yang ini putih maupun yang ungu ya, yang ungu ini juga terjadi peningkatan. Ya, lihat ini lumayan ya, dari 13,6 menjadi 17, menaiknya berarti 4 persenan, ini lumayan ya, 3-4% itu lumayan. Karena apa? Faktor pengalinya ya, faktor pengalinya itu luar biasa gitu. Jadi kalau dalam bisnis kenaikan 1% itu luar biasa. Bahkan kayak ekonomi aja kan, wah naik 1% itu udah impactnya luar biasa. Nah apalagi ini 4% itu tinggi banget. Nah contoh lagi misalnya ya, nah ini ya itu adalah, nah ini ya, nih ketika penelitian ya, jadi di website ini dari mana ini, dari Monetate ya, Monetate. Nah itu ketika ada form seperti ini ya, forms ya, jadi silakan kalau mau ya daftar, dikasih tanda panah. Ketika dikasih tanda panah itu konversinya meningkat tajam ya, sampai 68,3%. Ini luar biasa ya, tinggi banget ya, 68 dibandingkan yang tidak pakai panah. Kebayangkan impactnya luar biasa ya, cuman sekedar memberi panah. Nah contoh lagi penelitian lain, ini banyak ya penelitiannya, saya cantumkan beberapa ya diantaranya. Contoh ini di Prancis kalau tidak salah ya, jadi bahasa juga Prancis, fa information ya. Yang satu adalah tanpa pakai panah di tombol buttonnya, yang satu adalah menggunakan panah ya. Jadi
ternyata ya ketika panahnya itu dihilangkan, jadi dibalik ya, kalau tadi ditambah sekarang dihilangkan, itu ternyata konversinya berkurang 12,29%. Ya, dan ini statistical confidence-nya tinggi banget, 99%. Ya. Jadi ini luar biasa sekali ya, efek dari penggunaan panah. Makanya kalau misalnya Anda suka ngelihat iklan-iklan saya, ya promosi-promosi saya, status saya dan sebagainya, itu seringkali ya kalau tanpa Anda sadari mungkin itu selalu ada menggunakan tanda panah-panah atau tangannya. Contoh, Kang, jadi gimana contoh pengaplikasiannya? Seperti ini ya. Nih ya, kalau Anda di website ya, Anda bisa menggunakan panah-panah ya seperti ini ya. Panah ya, daftar pencet panah ya, daftar gratis pencet panah, learn more, read more, book no, kasih panah, klik di sini ya. Ini kasih atau tanda mouse di sini ya. Ini panah. Nah, itu adalah contohnya. Atau contoh lagi misalnya seperti ini ya. Nih, ini mungkin Anda yang pernah melihat iklan-iklan saya ya. Slotnya tinggal 13 lagi ya, siapa cepat dia dapat. Cek di sini, kasih sini gitu. Atau ini ya, kalau belum silakan join di sini ya. Tuh ya, ini impactnya lumayan. Ini ya, cek bahasanya di video ini panah panah tangan ya gitu itu. Ini contohnya. Contoh lagi ya, ini yang barusan ya. Nah, nih ya contoh lainnya ya. Nah, panah seperti ini juga bisa, ini saya perbesar supaya kelihatan ya. Nah, ya. Nah, contoh ini juga bisa. Jadi kalau Anda pakai WhatsApp ya, klik link di sini ya. Atau ini ya ketika mengiklankan suatu ya, daftar